Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap stay di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi larutan penyangga. Masih bersama saya Ibu Anggraheni Niryasari. Semua cairan tubuh harus berupa larutan penyangga agar pH selalu konstan saat metabolisme berlangsung. Bisa kalian amati gambar di sebelah ya. Ketika obat tetes ini diteteskan ke mata, itu berarti dia bersifat larutan penyangga. Dalam industri obat-obatan seperti obat tetes mata, obat suntik dan infus sangat sering menggunakan larutan penyangga. Kenapa? Karena pH-nya harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh agar saat dipakai tidak menimbulkan dampak negatif. Larutan penyangga atau sering disebut juga sebagai larutan buffer atau larutan dapar atau larutan penahan. Larutan penyangga dapat mempertahankan pH dari pengaruh penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau saat dia diencerkan. Larutan penyangga terdiri atas asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Cara menentukan larutan penyangga berdasarkan praktek. Kalian amati larutan A. Larutan A ini ketika saya masukkan larutan HCl 0,1 molar, kemudian saya tes dengan kertas indikator universal, diperoleh bahwa pH-nya netral. Dilihat pH awalnya 8, pH akhirnya 8. Tapi ketika larutan B, ini saya masukkan larutan HCl 0,1 molar, penambahannya sama, kemudian saya ukur dengan kertas kertas indikator universal, maka diperoleh pH-nya menjadi 2, yang awalnya 3 menjadi 2. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa larutan A itu adalah larutan penyangga, sedang larutan B bukan larutan penyangga. Kenapa? Karena ketika dia ditambah sedikit asam kuat, dia pH-nya berubah, gitu ya. Kalau yang pH-nya berubah, maka dia bukan larutan penyangga. Tapi kalau dia pH-nya tetap, maka dia merupakan larutan penyangga. Atau bila diperoleh data seperti ini, ketika larutan 1, 2, 3, 4, 5 ini ketika dia ditambahkan sedikit air gitu ya, dia pH-nya seperti ini. Kamu lihat di larutan 1 ya, ketika ditambah air pH-nya 2,84. Ketika ditambah asam pH-nya menjadi turun 2,32. Ketika ditambah basa, dia pH-nya langsung naik menjadi 13,45. Maka karena pH-nya dia tidak stabil atau terjadi perubahan yang signifikan, maka dia bukan larutan penyangga. Tapi kamu lihat di larutan keempat, ketika dia ditambah air pH-nya 4,75. Ketika ditambah asam pH-nya 4,76. Ketika ditambah basa pH-nya juga 4,76. Nah, bisa diamati perubahan pH-nya ini dia sangat kecil, malah relatif stabil gitu ya. Maka larutan keempat ini dia sebagai larutan penyangga.
Nah, kalau kita lihat dengan grafik, jika grafik titrasi ini kita peroleh dengan data, kita buat grafiknya seperti ini gitu ya, maka daerah W, V, Z, Y, X ini dia merupakan daerah pH gitu ya, di mana W itu dia adalah daerah pH asam lemah, karena titrasi yang kita lakukan adalah titrasi asam lemah dan titrasi NaOH atau asam lemah dengan basa kuat. Daerah V itu dia adalah daerah pH larutan penyangga asam. Kenapa? Ketika dia ditambahkan volume NaOH, dia pH-nya relatif stabil gitu ya. Tetapi di daerah Z ini kita lihat dia perubahannya sangat signifikan. Maka ini yang disebut dengan daerah pH hidrolisis. Nah, Y dan X ini dia adalah daerah pH basa kuat. Nah, komponen larutan penyangga. Kita akan membuat sebuah praktikum ya. Ada 2 tabung beker gelas dan tabung reaksi sebanyak 4. Ini kita masukkan 2 tabung reaksi ini, cairan yang ada di tabung reaksi ini ke dalam beker gelas. Yang di atas itu larutan asam asetat 0,1 molar dan 5 ml larutan natrium asetat. Kemudian yang di bawah itu 15 ml larutan NH3 0,2 molar dan 20 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Nah, kita tuang ya larutannya ke dalam beker gelas. Setelah kita tuang, kemudian kita aduk larutannya. Nah, maka akan diperoleh larutan buffer asam dan larutan buffer basa gitu ya. Tadi di depan sudah saya berikan bahwa penyusun dari larutan buffer itu adalah kalau dia larutan penyangga asam atau larutan buffer asam, dia disusun oleh asam lemah dan basa konjugasinya. Kalau dia larutan buffer basa atau larutan penyangga basa, maka disusun oleh basa lemah dan asam konjugasinya. Jenis larutan penyangga asam. Jenis larutan penyangga ada 2. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam adalah campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya. Saya berikan contoh, asam lemah CH3COH dalam air dia terhidrolisis atau terionisasi menjadi CH3, CO- dan H3O positif. Masih ingat tentang penjelasan teori asam basa Bronsted-Lowry ya? Dari reaksi di atas, maka bisa ditentukan bahwa basa konjugasi dari CH3COH adalah CH3COO-. Basa konjugasi dari CH3COO- dapat berasal dari garam asetat, CH3CONa, CH3COOK, atau CH3COO2 kali Ba. Kenapa? Karena garam-garam tersebut berasal dari reaksi antara CH3COH dengan basa kuat seperti NaOH, KOH, atau BaOH 2 kali. Jenis larutan penyangga yang bersifat asam itu dapat dibuat, misalnya bisa jadi CH3COH dengan CH3CONa atau CH3COH dengan CH3COO 2 kali Ba atau
HF bisa dibuat dengan NaF, HF, dan CaF2. Yang perlu diingat adalah mol asam lemah harus lebih besar daripada mol basa kuatnya. Jenis larutan penyangga yang kedua adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah campuran basa lemah dengan asam konjugasinya atau dengan garamnya. Saya berikan contoh basa lemah NH3 dalam air. Maka akan terbentuk reaksi seperti ini. NH3 dia dilarutkan dalam air menghasilkan NH4 positif dan OH negatif. Dari reaksi di atas, maka diketahui bahwa NH4 positif itu merupakan asam konjugasi dari NH3. NH3 dalam air dapat dituliskan sebagai NH4OH. Campuran NH4OH dengan NH4 positif merupakan larutan penyangga. Jadi, larutan penyangga dapat dikatakan campuran antara basa lemah dengan garamnya. Jenis larutan penyangga contoh lainnya adalah NH4OH dengan NH4Cl, NH4OH dengan NH4Br, NH4OH dengan NH4 2 kali SO4. Yang perlu kalian cermati adalah mol basa lemahnya harus lebih besar daripada mol asam kuatnya. Tapi kalau mol basa lemah dengan mol garamnya maka tidak perlu besar atau kecil, itu bebas gitu ya. Sekian penjelasan dari saya. Tetap di rumah ya. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.